Halo teman-teman, kembali di channel Body Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan fit menjalani hari di tengah pandemi ini. Ya, dalam suasana hujan rintik-rintik, ayo kita ngopi untuk hangatkan suasana dan mencari inspirasi. Ya, kita minum dulunya. Ini kopi hitam, kopi Bali. Sungguh nikmat. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam melakukan lepas ekstrim berkali-kali pada bakalan bonsai kelapa kita. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, ini salah satu contoh prosesnya. Dan ini hasilnya. Tapi jangan lupa seperti biasa, ayo teman-teman semua dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk dapatkan notifikasi. Ya, lanjut saja, kita mulai. Mohon simak videonya sampai selesai agar nanti tidak gagal paham. Ya, ini akan perlihatkan. Ini salah satu bonsai kesukaan saya. Ini sangat mini, teman-teman. Bisa dibandingkan. Ini usianya sekitar 1,5 tahun, sekitar 18 bulan, mulai dari tumbuhnya tunas. Dulunya seperti ini. Ini batoknya yang sebelumnya. Nah, tapi sudah lepas karena sudah nutrisi dalam batok sudah habis, tidak bisa lagi. Jadi sudah di dalamnya sudah kosong, pentosnya sudah tidak ada lagi. Seperti ini model yang saya buat sebelumnya, tapi udah terlepas karena tersenggol beberapa waktu yang lalu. Jadi bisa dilihat, sangat terlihat batoknya kegedean atau kebesaran. Seharusnya kalau kita melihat, kalau disesuaikan ya kita menggunakan, atau ini dari bahan minion karena sangat kerdil ini pohonnya. Nah, saya akan perlihatkan salah satu bonsai. Ya, ini bonsai yang usianya sama. Saya ini mendapatkan bahan dari rumah teman. Nah, ini bahan yang usianya sama. Ini dari jenis kelapa gading bulan. Nah, ini usianya sama, teman-teman. Ini juga lumayan kerdil. Tapi proses yang saya lakukan hanya sekali tebas ekstrim, dan selanjutnya saya lakukan perawatan dengan melakukan sayatan pada tapisnya saja. Tapi untuk bahan yang ini saya lakukan eksperimen dengan melakukan lepas ekstrim berkali-kali. Tapi hasilnya seperti apa, teman-teman? Saya sempat kaget juga. Tunas ini, nah, setelah saya tebas, mungkin karena terlalu ke pangkal saya nebasnya, jadinya pertumbuhan tunas barunya sempat macet, sempat mantap di sini. Nah, di tengah harapan yang sangat tipis, saya bertanya sama teman-teman, katanya ini bakalan mati, ini nggak ada harapan hidup. Tapi ketimbang terbuang, usianya sudah lumayan. Waktu itu sudah daun ke-6, sudah 6 bulanan. Jadi saya lakukan eksperimen. Nah, eksperimen yang saya lakukan adalah dengan cara melakukan penyungkupan. Ya, saya di sebelah sini saya isi bedak. Nah, seperti ini misalnya.
Nah, saya punya contoh yang baru juga, saya lakukan penebasan juga. Nah, ini misalnya, ini juga sudah daun ke-6 juga. Ya, saya mau membuat mame bonsai atau bonsai kelapa yang kecil dan kerdil ya, untuk saya taruh nantinya di atas meja di ruang tamu ya. Nah, ini kasusnya hampir sama. Setelah penebasan kedua kalinya, ini yang terjadi teman-teman. Tumbuh segini dulu. Setelah itu tunasnya mandek ya, Jadi apa yang dilakukan? Saya lakukan pembelahan. Saya belah. Nah, ini ternyata tunasnya ini tertutup oleh tunas yang sebelumnya. Ini membungkus rapat, jadi tidak ada celah untuk terbukanya bagi tunas ini. Setelah saya buka, ini ada tunas kecil ya, bisa lihat ada tunas kecil. Nah, ya, yang kayak taring ini teman-teman. Jadi tumbuh tunas. Jadi kuncinya ketika tumbuh tunas baru dan mandek, solusinya kita harus membuka dengan lakukan penyayatan, tapi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Jangan sampai tunas yang kecil ini sebelumnya masih sangat muda. Saya lakukan prosesnya sekitar 4 hari yang lalu, dan di dalamnya ada tunas kecil dan masih sangat muda ya. Kalau sampai terkena sayatan dari pisau kita, saya tidak yakin hari ini masih hidup ya. Setelah itu kita lakukan penyungkupan. Kita lakukan penyungkupan dengan menggunakan kantong plastik. Untuk melindungi tunasnya dari serangan hama. Jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, tambahkan juga bisa kapur ajaib atau bedak bayi ya, juga bisa untuk melindungi dari serangan hama ya. Teknik penyungkupan ini terbukti berkali-kali melindungi tunas yang masih muda dari bakalan bonsai kelapa saya. Nah, tapi jangan terlalu keras. Ini mengikatnya jangan terlalu ke atas agar bonggolnya tidak membusuk. Jadi bagi teman-teman yang pernah melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama juga, jangan menyerah. Lakukan cara ini, dan dengan kesabaran ekstra, niscaya bakalan bonsai kelapa teman-teman juga akan bisa hidup seperti tanaman ini. Ini bonsai kelapa saya ini. Ya. Sekali lagi bisa dibandingkan. Tolong dipindahin deh sebelah sana biar kelihatan. Jauhin. Ya, jauhin deh. Biar kelihatan. Jauhin. Ya. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Ini usianya sama, sekitar 18 bulanan ya. Tapi hasilnya bisa dilihat sungguh berbeda ya, sangat kerdil ya teman-teman. Sekian dulu penjelasan singkat dari saya ini, bukan maksud menggurui.
Saya hanya mencoba melakukan sharing atau berbagi pengalaman yang tanpa sengaja. Ini hasilnya seperti ini. Menurut saya sangat memuaskan, sangat kerdil ya. Yaitu bagaimana cara kita melakukan perawatan setelah melakukan lepas ekstrim bertingkat dan terjadi kemacetan pertumbuhan tunas. Semoga bermanfaat. Selamat berkreasi. Salam satu hobi.